Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan UGM dimanapun Anda berada, dalam pertemuan kali ini saya ingin membahas mengenai perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Tetapi sebelum membahas lebih jauh mengenai kedudukan perjanjian perkawinan dalam Islam, perlu diketahui bahwa setiap perbuatan dalam hukum Islam dapat ditentukan hukumnya dalam sebuah penggolongan. Nah, penggolongannya apa saja? Penggolongan ini juga dikenal dengan istilah al-ahkam al-khamsah atau penggolongan hukum yang 5. Mengutip dari Imam Syafi'i, Sayyidi Talib dalam hukum kekeluargaan Indonesia, ini menggolongkan al-ahkam al-khamsah sebagai berikut. Yang pertama adalah fard atau wajib. Ini adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar perintah. Nah, apabila dikerjakan, kita akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Yang kedua adalah sunnah atau mandub, adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar anjuran. Nah, perbuatan ini apabila dikerjakan, kita mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan, kita tidak mendapatkan dosa. Yang ketiga adalah ibahah atau mubah. Adalah suatu kebolehan ya di sini ya. Suatu perbuatan yang boleh dikerjakan dan boleh juga tidak dikerjakan. Nah, apabila kedua-duanya kita lakukan, kita tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Yang selanjutnya adalah makruh atau larangan ringan. Nah, di sini adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, namun apabila dilakukan, kita tidak mendapatkan ancaman hukuman ataupun dosa. Apabila perbuatan tersebut ditinggalkan, maka kita akan mendapatkan pahala. Yang terakhir adalah haram. Nah, tentu kawan UGM sudah paham ya, bahwa haram atau larangan ini adalah perbuatan yang apabila dilakukan, kita akan mendapatkan dosa. Tetapi apabila ditinggalkan, ya tentu kita akan mendapatkan pahala. Begitu ya. Yang selanjutnya adalah perjanjian perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Sebagai suatu perjanjian, maka perjanjian perkawinan ini termasuk ke dalam aspek muamalah. Apa itu muamalah? Nah, dalam hal muamalah, pada dasarnya para pihak bebas melakukan perbuatan apa saja selama perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih muamalah kontemporer bahwa hukum asal praktik muamalah ini boleh dilakukan hingga ada dalil yang menunjukkan hukum kebalikannya. Merujuk pada penggolongan hukum yang tadi sudah saya sebutkan, kegiatan membuat perjanjian perkawinan, hukumnya adalah mubah atau boleh. Jadi boleh-boleh saja dilaksanakan dan boleh juga tidak dilaksanakan, selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 45 kompilasi hukum Islam yang menerangkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklid talak ataupun perjanjian perkawinan lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, bentuk perjanjian perkawinan dalam Islam itu ada dua. Sebagaimana diterangkan dalam kompilasi hukum Islam, terdapat dua bentuk perjanjian perkawinan dalam Islam, yaitu taklid talak, dan yang kedua adalah perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, kawan UGM di sini saya ingin menerangkan mengenai taklid talak. Apa itu taklid talak? Taklid talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah. Nah, ini setelah akad nikah ya. Setelah mempelai pria mengucapkan akad nikah, maka dicantumkan di dalam akta nikah yaitu berupa taklid talak atau perjanjian perkawinan kepada suatu keadaan tertentu. Jadi ini taklid talak ini digantungkan kepada suatu keadaan tertentu
yang mungkin akan terjadi di masa akan datang. Karena bisa saja dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan terjadi hal-hal yang bisa melanggar taklid talak yang sudah dibacakan oleh mempelai pria. Yang berikutnya, dalam hal taklid talak, terdapat beberapa yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut. Isi taklid talak ini tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam ya, sudah pasti. Apabila keadaan dalam taklid talak tidak terjadi, maka bukan berarti talak jatuh dengan sendirinya. Seandainya taklid talak yang sudah diucapkan oleh mempelai pria dahulu dilanggar, nah itu tidak serta-merta ya bahwa talak itu akan jatuh dengan sendirinya. Tidak seperti itu. Jadi untuk menjatuhkan talak, seorang istri tetap harus mengajukan ke pengadilan agama untuk penjatuhan talak tersebut. Perjanjian taklid talak bukan hal yang wajib diadakan. Jadi tidak wajib ya mengadakan perjanjian taklid talak. Boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Tetapi apabila suami telah membuat taklid talak, maka taklid talak tersebut tidak bisa dicabut kembali, begitu. Untuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, di sini juga disebutkan itu boleh saja dilakukan. Dalam ketentuan pasal 47 ayat 1 kompilasi hukum Islam mendeskripsikan frasa mengenai perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apa yang dimaksud dengan frasa yang tadi sudah disebutkan? Bahwa pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis dan harus disahkan di depan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Nah, ini yang lebih spesifik lagi di sini dibahas adalah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, karena masalah harta ini adalah hal yang cukup sensitif yang harus dibahas dengan jelas oleh suami ataupun istri ya. Nah, menurut saya hal ini adalah sesuai dengan apa yang dimaknai sebagai perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Junto Putusan MK nomor 69 garis miring PUU strip 8 Romawi garis miring 2015. Sementara untuk isi perjanjian, apa saja isi perjanjian di dalam perjanjian perkawinan? Nah, untuk isinya ini bebas ya, bisa dibahas mengenai isi dalam perjanjian perkawinan antara suami dan istri, apa saja hal-hal yang ingin dicantumkan di dalam perjanjian perkawinan. Nah, mengenai perjanjian perkawinan ini, selama semuanya tidak melanggar aturan hukum Islam, maka boleh dan sah-sah saja untuk dilakukan. Di sini saya juga ingin membahas kira-kira apa saja sih yang bisa dimasukkan ke dalam perjanjian perkawinan. Yang pertama mungkin mengenai percampuran harta pribadi. Nah, di sini juga diatur dalam pasal 47 kompilasi hukum Islam, kedua belah pihak yang mempelai laki-laki dan perempuan boleh-boleh saja mengatur mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian ini dibuat dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing. Sepanjang hal itu tentu saja tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada dasarnya perkawinan tidak menimbulkan percampuran harta ya. Jadi tidak serta-merta apabila kita menikah dengan seseorang, harta bawaan kita otomatis akan bercampur. Nah, itu tidak seperti itu. Karena di sini dijelaskan dalam pasal 86 ayat 1 kompilasi hukum Islam juga menerangkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Jadi masing-masing suami dan istri berhak atas harta masing-masing. Tetapi, nah ini juga perlu digarisbawahi, apabila kedua pihak, suami atau istri,
ingin melakukan pencampuran harta pribadi, maka hal tersebut diperbolehkan dengan catatan apa yang diatur di dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang berikutnya adalah pemisahan harta pencaharian. Nah, ini merujuk pada pasal 47 kompilasi hukum Islam. Di sini disebutkan kedua belah pihak juga dapat mengatur mengenai pemisahan harta pencaharian masing-masing selama dalam ikatan perkawinan. Menurut Sayyidi Talib dalam Hukum Kekeluargaan Indonesia, yang dimaksud dengan harta pencaharian adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri setelah mereka berada dalam ikatan perkawinan. Nah, untuk harta yang didapat selama masa perkawinan, karena usaha biasanya suami atau istri dalam perjalanan perkawinan masing-masing bekerja, ataupun suami istri melakukan usaha bersama-sama. Nah, ini juga bisa diatur dalam perjanjian perkawinan. Dalam hal pemisahan harta pencaharian, isi perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, walaupun suami istri bekerja bersama-sama, melakukan usaha bersama-sama, tetapi di sini sudah jelas ya bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh menghilangkan peran suami ataupun kewajiban suami untuk tetap menafkahi keluarganya, istri dan anak-anaknya ya. Dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat 1 kompilasi hukum Islam yang menerangkan bahwa apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi di sini kawan UGM juga harus memahami bahwa kewajiban seorang suami tidak serta-merta hilang walaupun sudah dibuat perjanjian perkawinan mengenai harta bersama yang didapat selama perkawinan. Untuk kewenangan mengadakan hipotek atas harta pribadi dan bersama itu juga boleh dimasukkan atau dibicarakan, dan itu akan menjadi catatan bersama bahwa kewenangan mengadakan hipotek atas harta pribadi dan bersama itu boleh-boleh saja dilakukan, karena selain itu kedua belah pihak juga dapat melakukan perjanjian mengenai misalnya hipotek rumah atau hipotek benda-benda yang lainnya yang didapatkan selama masa pernikahan. Nah, hal ini tentu juga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 47 ayat 3 kompilasi hukum Islam. Di sini menerangkan bahwa isi perjanjian itu boleh menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Nah, ini mungkin khusus ya untuk pasangan suami istri yang bekerja dan menghasilkan uang bersama-sama. Tentu di sini akan menimbulkan konflik apabila mengenai harta bersama, hipotek ini tidak dibahas sebelumnya. Nah, dalam perjanjian perkawinan ini boleh saja dibahas. Yang berikutnya, selain mengatur mengenai masalah harta, perjanjian perkawinan ini juga bisa mengatur mengenai hal-hal tambahan. Nah, di sini suami dan istri boleh memasukkan frasa-frasa apa saja yang ingin ditulis dalam perjanjian perkawinan dan untuk ditaati oleh kedua belah pihak. Contohnya mungkin mengenai hak dan kewajiban seorang suami. Di sini hak-hak seorang istri apa saja mungkin seorang istri ingin mencantumkan dalam perjanjian itu boleh. Atau kewajiban-kewajiban suami agar suami tidak ingkar ya dengan kewajibannya, tentu itu boleh dicantumkan dalam perjanjian perkawinan. Atau mungkin ingin memasukkan mengenai permasalahan poligami ya. Di sini tentu boleh-boleh saja dimasukkan oleh seorang istri yang apabila mungkin keberatan di masa yang akan datang suaminya berpoligami, boleh saja ya dimasukkan ke dalam perjanjian perkawinan ini.
Nah, selanjutnya adalah mengenai hak asuh ya, mungkin hak asuh juga boleh, dicantumkan di dalam perjanjian perkawinan. Apa saja selama suami istri ini, menyepakati bersama apa saja yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian perkawinan, tentu itu boleh dilakukan. Sepanjang tadi kembali lagi bahwa hal-hal yang dicantumkan di dalam perjanjian perkawinan tidak melanggar hukum-hukum Islam. Nah, kawan UGM dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini mungkin hanya ini yang bisa kita bahas. Nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut mengenai hukum keluarga Islam ya. Dari saya mungkin cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mungkin mohon dimaafkan. Baik, terima kasih kawan UGM dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.